Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas betapa bahayanya sebuah kasus sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Mamang ya, yakni adalah Bank Emok. Apa itu Bank Emok? Mari kita mulai videonya. Oke lah, tanpa opening, Bank Emok adalah bank keliling ya, dimana Bank Emok itu menyediakan pinjaman uang beberapa nominal rupiah dan dibayarkan oleh biasanya dipinjamkan uang itu kepada sekelompok ibu-ibu ya, mamang-mamang. Dan kenapa Bank Emok ini berbahaya, mamang-mamang? Karena Bank Emok ini pertama, apakah Bank Emok di diawasi oleh OJK, dan apakah Bank Emok eh, bisa menuntaskan masalah kita sehari-hari ya. Maka dari itu, Bank Emok juga di beberapa tempat bisa menghadirkan beberapa konflik antara suami istri, konflik antara bertetangga, dan akar masalahnya itu dari Bank Emok. Tapi kita kututkan ya, kenapa sih orang-orang pada mau minjam ke Bank Emok? Pertama, KTP syaratnya biasanya syaratnya hanya KTP saja, syarat yang mudah. Kedua, kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga, biasanya seperti itu. Untuk pendidikan anak, untuk makan, kebutuhan pokok, untuk biasanya rumah gitu, untuk perbaikan rumah dan lain-lain. Maka kenapa sih orang-orang pada minjam ke Bank Emok atau bank yang mempunyai bunga tinggi? Karena masyarakat tidak ada edukasi tentang bagaimana harus adanya dana darurat ya, mamang-mamang. Maka dari itu, generasi kita, cukuplah dari generasi sebelum kita yang menggunakan jasa Bank Emok udah dicukupkan, dan generasi kita jangan sampai memakai jasa Bank Emok karena bahaya dari bunganya. Memang tidak akan menyebut masalah riba karena itu udah beda kasus ya, bisa banyak dilihat di YouTube ustadz-ustadz yang terkenal, tapi Mamang akan jelaskan sistematis keuntungan dari bunga Bank Emok. Yang pertama adalah misal minjam 1 juta rupiah, dibagi per minggu pembayarannya jadi 100.000, 150.000 misal per minggu. 150.000 dibayarkan berapa minggu? Anggap hitungannya 150.000 dibayarkan 10 minggu aja udah 1.500.000. 20 minggu 3 juta ya, mamang-mamang. Maka kalau Bank Emok kita minjam 1 juta dan pembayarannya 150.000 per minggu, kelihatan ringan, tapi setelah dihitung 20 minggu 3 juta, maka bunganya adalah 50% ya, mamang-mamang. Nah, di situ Mamang harus berpikir, 1.500.000 bahkan 2 juta, bisa 2 juta bunganya hilang begitu saja ya, mamang-mamang, hangus. Maka dari itu, daripada meminjam ke Bank Emok terutama ya, mending disarankan kepada generasi muda seperti mamang-mamang yang nonton di sini untuk mulai pola pikir nabung gitu. Karena kenapa? Pola pikir masyarakat zaman sekarang adalah, kalau kata bahasa Sunda mah lamun teu nganjuk teu boga, kalau tidak ngutang tidak punya gitu. Nah, itu pola pikir yang salah dan pola pikir yang harus diluruskan. Pola pikirnya harus diubah. Kalau tidak punya jangan memaksakan, seperti itu ya, memang hidup sederhana saja. Kalau tidak punya jangan maksakan. Dan juga kalau kita lagi punya uang, harus disisihkan untuk apa? Untuk dana darurat. Dana darurat adalah biaya yang tidak terduga. 10% kah? 5% kah? Sisihkan untuk dana darurat. Jangan sampai kita punya uang semuanya dihabiskan dan
jangan sampai kejadian-kejadian seperti generasi-generasi sebelum kita terulang. Maka dari itu kita lawan dengan apa? Lawan dengan sistem pola pikir yang merujuk kepada akar dari permasalahan adalah pola pikir kita ya, Mamang. Kita lawan dengan memberantas sistemnya, Mamang. Maka dari itu, Mamang, pertama ingat ya, apa yang disebut bunga itu uang yang melayang, Mamang. 1 juta kita pinjam dan juga kita mengembalikan 2 juta. Nah, 1 juta itu melayang sia-sia ya, Mamang. Daripada 1 juta melayang sia-sia, mending dipakai usaha. Dan sekali lagi, apabila mamang sekarang dapat rezeki, dapat gaji, dapat uang dari manapun itu, maka harus disisihkan untuk dana darurat. Dan untuk solusi struktural atau solusi masyarakat, menurut mamang ya, kan ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena Bang Emok itu menyasar kepada pedesaan ya, mamang. Kenapa tidak dibuat yang namanya LKM, Lembaga Keuangan Mikro? Nah, di situ lembaga keuangan itu untuk simpan dan pinjam masyarakat menggunakan dana BUMDes seperti itu ya. Itu solusi yang menurut mamang efektif untuk menghapus sistem Bang Emok itu ya, mamang. Karena apa? Karena kalau dari desa itu ada simpan pinjam dengan menggunakan dana BUMDes, maka teralihkanlah yang tadinya dari Bang Emok tapi sekarang meminjam kepada dana desa. Yang idealnya pinjaman itu harus dilakukan dengan melihat dulu siapa peminjam, untuk apa keperluannya. Nah, seperti itu idealnya yang bagus. Karena kalau dengan Bang Emok saja, itu peminjam itu, Bang Emok itu tidak melihat ini untuk apa keperluannya, ini untuk apa. Yang peduli dia itu hanya untuk keuntungan dari bunga tersebut. Maka mamang-mamang sekalian, cukup sampai generasi-generasi sebelum kita, jangan sampai generasi kita tertekan dan terdampak oleh yang namanya Bang Emok. Karena kalau tidak dimulai, kalau tidak dihentikan dari generasi kita, generasi siapa lagi yang akan menghentikan merajalelanya Bang Emok? Oke, sekian saja dari Mamang Thomas hari ini. Semoga pola pikir mamang-mamang dan pola pikir Mamang Thomas juga berubah ya. Karena apa? Karena ini video bukan buat kalian, tapi buat mamang juga ya, sebagai pengingat bahwa pertama harus, kalau punya rezeki harus ada yang namanya cadangan dana darurat. Yang kedua, usahakan setiap desa melakukan LKM atau lembaga keuangan mikro agar masyarakat di desa mempunyai simpan pinjam yang lebih aman gitu. Dan juga semoga ya kedepannya Bang Emok ini menghilang dari peredaran masyarakat, karena sudah tidak ada yang mau meminjam ke Bang Emok dengan terputusnya di generasi kita. Sekian saja dari Mamang Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.